Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang mekanisme kurensi dan interest rate swap. Berikut adalah anggota dari kelompok 8. Oke, langsung saja ke materinya. A. Currency swap. Currency swap atau biasa disebut dengan swap ini atau aset turunan dari pasar keuangan. Swap berarti tukar-menukar. Currency swap juga berdasarkan tingkat suku bunga. Kontrak swap juga dapat dilakukan antar mata uang. Secara teknis, currency swap adalah suatu pertukaran debt service obligation dalam satu mata uang yang disetujui dengan jumlah hutang tertentu dalam mata uang lain. Keuntungan ekonomis dari segi swap. Swap memberikan keuntungan ekonomis pada kedua belah pihak ketika halangan arbitrase timbul. Halangan dapat berupa batasan-batasan legal pada transaksi pertukaran mata uang asing. Perusahaan dapat menurunkan biaya bagi resiko pertukaran mata uang asing. Currency swap sering digunakan untuk pembiayaan keuangan jangka panjang dalam bentuk mata uang asing. Kelemahan swap. Jika pasar modal dunia terintegrasi sepenuhnya, maka arbitrase pasar keuangan akan semakin kecil, sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin kecil pula. Jika membahas tentang currency swap, pada prinsipnya merupakan kontrak penjualan valuta asing sekaligus pembelian untuk penyelesaian di masa yang akan datang. Fungsi currency swap sebagai model investasi umumnya jangka pendek, sebagai cara lindung nilai dalam menghilangkan resiko, sebagai informasi harga yaitu mencari atau memberi informasi tentang harga komoditi tertentu di kemudian hari, membuat fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, mengurangi resiko biaya peminjaman akibat gejolak nilai tukar yang sering fluktuatif, mendapatkan keuntungan dari instrumen produk derivatif atau aset turunan. Tipe-tipe currency swap. Yang pertama, long term forward contract. Kontrak ini terjadi pada dua perusahaan yang saling membutuhkan. Kedua perusahaan tersebut dapat melakukan currency swap dalam bentuk long term forward contract terkait waktu berdasarkan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan harga pertukaran kedua menjadi kesepakatan bersama. Yang kedua, straight currency swap merupakan semacam currency swap dalam bentuk pertukaran dua falas pada current rate dengan persetujuan bahwa akan ditukarkan kembali dengan exchange rate yang sama dan pada tanggal tertentu di waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu back-to-back and parallel loans. Currency swap ini biasanya dilakukan oleh dua perusahaan yang masing-masing mempunyai subsidiary di kedua negara tersebut. Munculnya parallel loan bersamaan dengan adanya peraturan bank yang menetapkan apabila perusahaan memberikan pinjaman kepada subsidiary ke luar negeri harus membayar premium atas market rate USD. Demikian pula sebaliknya. Berikut merupakan contoh soal dari currency swap beserta pembahasannya. PT Alkali dapat meminjam dalam dolar dengan bunga 8,0% dan dalam pound dengan bunga 11,6%. PT Brekat dapat meminjam dalam dolar dengan bunga 10,0% dan pound dengan bunga 12,0%. Dari informasi tersebut sudah jelas bahwa PT Alkali memiliki komparatif keuntungan dalam dolar sebesar 2,0%, sementara dalam poundnya hanya sebesar 0,4%. Oleh karena itu, jelas lebih menguntungkan bagi PT Alkali meminjam dolar dan Brekat meminjam pound. Tetapi bagaimana jika PT Alkali ingin mendapatkan pound guna pembiayaan investasi di Inggris, sementara PT Brekat ingin meminjam dalam dolar? Karena untuk pembiayaan di Amerika, kedua perusahaan baik meminjam di mana mereka memiliki keuntungan terbesar. PT Alkali meminjam dalam dolar dan PT Brekat meminjam pound. Dengan demikian, potensi penghematan biaya sebesar 2,0% sampai 0,4% atau sebesar 1,6% per tahun. Pokok pinjaman ditukarkan pada awal transaksi dan akhir jatuh tempo utang istirahat. Jadi PT Alkali meminjam 15 juta menukarkan dolarnya dengan pound 10 juta pada saat awal transaksi. Begitu pula pada saat jatuh tempo. PT Alkali akan memperoleh dolar kembali tetapi harus membayar pound kepada PT Brekat. Dalam periode tersebut, membayar bunga atas dolar dan pound sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Setiap tahun PT Alkali menerima pembayaran sebesar 8% kali 15 juta dolar atau sebesar 1,2 juta dolar dari PT Brekat, dan PT Alkali
harus membayar sebesar 11% kali 10 juta pound atau sebesar 1,1 juta pound. Pada saat jatuh tempo, PT Alkali menerima kembali sebesar 15 juta dolar dan PT Brekat menerima sebesar 10 juta pound. B. Interest rate swap. Interest rate swap adalah persetujuan antara dua institusi atau dua pihak untuk bertukar pembayaran bunga. Biasanya pihak yang satu membayar bunga tetap dan pihak yang lain membayar bunga mengambang dalam mata uang tertentu, masa jatuh tempo tertentu, dan pada suatu jumlah tertentu yang telah disetujui. Interest rate swap merupakan currency swap dari sejumlah mata uang atau falas yang sama, tetapi yang satu dengan tingkat bunga tetap dan yang lainnya dengan tingkat bunga mengambang. Jenis interest rate swap. Coupon swap adalah interest rate swap di mana satu pihak membayar pada tingkat bunga tetap yang dihitung pada saat transaksi dengan spread tertentu terhadap suatu treasury bond, sementara pihak yang lain membayar pada tingkat bunga yang mengambang, yang mana hal ini diperbaharui secara periodik sepanjang waktu yang telah disepakati. Basic swap adalah perjanjian dua pihak untuk membayar pada bunga mengambang yang berdasarkan pada acuan tingkat bunga yang berbeda. Interest rate swap digunakan oleh perusahaan untuk menyesuaikan beban bunga dengan pendapatan yang diterima. Manfaat menggunakan interest rate swap antara lain: 1. Untuk menciptakan tingkat bunga yang stabil apabila perusahaan memperoleh akses terhadap obligasi. Kedua, untuk memperoleh dana dengan suku bunga lebih rendah dari pasar obligasi atau kredit investasi bank. Yang ketiga, restruktur utang tanpa menimbulkan utang baru atau menawarkan kolateral sebagai jaminan. Dan yang terakhir, restruktur profit, pendapatan atau investasi. Berikut merupakan contoh studi kasus interest rate swap dan pembahasannya. Dari tindakan interest rate swap yang dilakukan oleh Bank A dan perusahaan B, di mana kedua pihak mendapatkan keuntungan berupa pengurangan biaya bunga pinjaman, sehingga kedua pihak mendapatkan hematan beban bunga masing-masing. Sekian materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.